الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف ومن بنى بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus DKM Masjid At-Taubah yang dirahmati dan seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang merupakan malam terakhir daripada bulan Rajab. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri
karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sudah sekian lama saya tidak berjumpa dengan bapak-bapak yang ada di Masjid At-Taubah ini, ya. Kelihatannya lebih dari satu pemilu ya, lebih ya, lebih dari sebelum COVID kalau nggak salah ya. Ya, COVID aja kan 2020, sekarang udah 2026, berarti 7 tahun, sampai mau 2 periode pemilu saya nggak jumpa bapak. Ya, artinya saya lihat nih ada beberapa orang yang sudah saya nggak lihat, saya dengar kabarnya sudah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan ya para pendahulu kita, khususnya para imam dan orang-orang yang sudah memberikan ya kepeduliannya ya kepada masjid yang menjadi rumah Allah ini. Semoga mereka semua dijadikan kuburnya ya raudhah min riyadil jannah, kelak mereka dan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa ya, sesuai dengan request ataupun permintaan dari Pak Sarno ya, saya disuruh terus ya mengajar atau memberikan pelajaran yang berkaitan dengan fikhu mazhabul arba'ah ya, fikih 4 mazhab ya. Saya tanya mau terusin apa dari ulang, kata Pak Sarno dari ulang aja Pak Ustaz ya, dari ulang nggak apa-apa dah ya, daripada lupa ya, tuh nggak apa-apa dari ulang. Memang kita kalau namanya belajar Bapak sekalian, jangan pernah kita merasa bosan. Ya, memang di mana-mana yang namanya pelajaran fikih itu pasti yang bahas pertamaannya pembahasan tentang thaharah. Ya, saya dari mungkin bapak-bapak dari sejak ibtidaiyah, SMP, SMA, ya, kalau belajar fikih yang pelajarin apa antar pertamanya? Thaharah. Ya, bahkan saya sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, tetap bab yang pertama fikih apa? Tentang thaharah. Ya, kalau kita merasa bosan, jangan sampai kita merasa bosan. Kenapa? Karena kalau kita merasa bosan dengan ilmu, berarti itu termasuk ke dalam kategori yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karamahullah wajhah. Apa itu? Al-qana'atu bil jahli. Ya, orang yang merasa puas dengan apa? Dengan kebodohan yang dia miliki. Ya, tuh. Kenapa? Karena kita secara pribadi, Pak, ibadah yang kita lakukan sehari-hari ya, menurut kita memang udah benar banget ibadah kita ya, tapi pada hakikat sebenarnya apa ya, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam fikhul ibadah kita ya, terutama ibadah yang sehari-hari sering kita apain, kita lakukan dalam sholat. Dalam sholat awalnya wudu, memang wudu kita udah benar banget ya, yakin kita belum benar semua wudu kita, masih banyak apa ya, kekurangan yang ada ya, termasuk saya juga mungkin masih banyak ya. Nah, oleh karenanya dalam ta'lim yang akan kita mulai dalam kesempatan yang baik ini ya, semoga ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga buat orang banyak, dan umumnya buat apa? Agama, nusa dan bangsa ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Ya, tepat pukul 19 kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu Kitabut Thaharah. Ya, memang enaknya nih kalau bisa pada megang buku. Ya. Kalau beli buku yang aslinya memang agak mahal. Ya, sekitar 500-an ribu.
Ya, saya bilang ke Pak Sarno kalau bisa di copy aja, di fotokopi per bab. Ya, itu per bab juga mungkin 5 tahun nggak habis Pak. Iya, iya 5 tahun nggak habis saya yakin. Ya, saya ngajar tafsir Sofwatut Tafasir surah Al-Baqarah saja di Masjid Ali Nabah saya ngajar tuh baru habis kemarin selama 12 tahun. Al-Baqarah 2. Ya, itu dari halaman 1 sampai 186. Itu 12 tahun. Apalagi ini. Kitabnya lebih tebal daripada kitab Sofwatut Tafasir. Ya, sampai umur berapa saya ngajar ini sampai habis tuh. Sementara kitab ini ada 4 jilid, Pak. Ya, 4 jilid kitabnya ini. Tebalnya sama seperti ini semua. Ya, nah satu kitab coba bayangin. Ya, ini ada berapa halaman tuh? Ada sekitar ya 675 halaman. Ya, dikali 4 berapa ya? Sekitar berapa? Bisa ngitung kita. Ya, pokoknya banyak dah gitu aja. Ya, itu. Yakin ya, tapi jangan takut Pak. Biar gimana juga yang namanya kita belajar nggak ada batasnya. Ya, yang membatasi kita untuk belajar apa? Kematian saja. Ya, kematian yang akan apa? Memutuskan kita untuk tidak belajar. Insya Allah ya, saya doakan, bapak-bapak juga semua doakan mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu sedikit ilmu yang saya miliki untuk diambil manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Berkata pengarang kitab, ya, di sini beliau memulai pembahasan dalam kitab yang beliau tulis yaitu Kitabut Thaharah. Ya, kitab yang membahas tentang apa? Thaharah. Ya, apa sih thaharah itu Pak? Sering kita dengar ya, thaharah artinya bersuci. Ya, bersuci beda sama bersih. Ya, bersih belum tentu suci, suci udah pasti bersih. Ya, kita lihat nih baju kita kelihatannya bersih nggak Pak? Bersih. Emang kita yakin nih baju kita suci? Belum yakin. Ya, nah itu kita akan tahu bagaimana ya baju kita ini meskipun kelihatan bersih, kita tahu agar suci atau tidaknya nanti kita akan tahu di sini. Seperti apa ya baju itu akan menjadi tidak suci meskipun kelihatan bersih tapi nggak bisa digunakan untuk apa? Ibadah sholat. Ya, karena ada apa? Najis ya yang menempel pada apa? Pada pakaian atau ya tubuh kita atau tempat yang kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah, dalam hal ini ibadah sholat ya. Nah, sekarang kita lihat ta'rifuha ya, pengertian thaharah. Makna thaharatu fil lughah ya, pengertian thaharah menurut etimologi ataupun menurut bahasa an-nazafatu wan nazahatu anil aqdari wal awsakh. Ya. Jadi pengertian thaharah menurut bahasa atau etimologi adalah apa? An-nazafah. Apa itu an-nazafah? Ya, bersuci, wan nazahah, ya, membersihkan anil aqdari wal awsakh, dari najis dan hadas. Ya, jadi yang namanya taharah itu kita membersihkan sesuatu dari najis dan hadas. Karena kita harus bisa bedain Pak. Najis itu biasanya kelihatan. Kalau hadas kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, tapi tetap kalau ada najis di kita, ya, contohnya kotoran nempel di kita, kita tahu itu namanya najis. Kita harus apain? Kita harus buangin. Ya, tapi kalau namanya hadas kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, seseorang habis ya punya hadas, dalam hal ini contohnya di junub. Ya, jangankan kelihatan, orang tahu enggak kalau tersikulan lagi junub? Tahu enggak? Enggak tahu. Dia sholat mimpin jadi imam, orang tahu enggak kalau lagi junub? Enggak tahu. Ya, tapi kalau najis kan kita lihat. Ya, dia mau mimpin imam, dia bilang, Ustaz, maaf, itu di belakang bajunya ada apa? Ada kotoran. Kita bisa tarik mundur, kita gantiin orang lain untuknya menjadi apa? Imam sholat. Ya, tapi kalau namanya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar apalagi itu,
nggak bisa apa ya? Nggak bisa kelihatan. Tapi meskipun nggak bisa kelihatan, harus diapain? Harus disucikan, harus dibersihkan. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, ya. Kalau hadas besar dengan apa? Mandi wajib. Ya, jadi nggak selamanya yang nggak kelihatan itu membolehkan kita sesuatu untuk melakukan hal demikian. Tidak. Ya, justru yang nggak kelihatan itu yang apa tuh? Yang menjadi penentu. Ya, menjadi penentu apa? Sah atau tidaknya kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, nah emang boleh orang sholat tanpa wudu, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, innallaha la yaqbalu sholata 'abdin bighairi tahurin. Kata Nabi kan begitu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima sholat seorang hamba tanpa apa? Tanpa dia bersuci. Ya, suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ya, itu. Nah, makanya di sini pengertian thaharah bersuci itu adalah membersihkan najis ataupun kotoran, yaitu berupa hadas yang ada. Ya, betul. Sawa'un kanat hissiyatun aw ma'nawiyatun. Ya, baik itu berupa najis yang hissiyah. Apa itu hissiyah? Ya, artinya yang kelihatan, ya, yang nampak, ya, au ma'nawiyah ataupun yang secara maknawi, yang enggak kelihatan, kecuali hadas. Ya kan? Kalau najis kan itu namanya hissi. Kalau hadas namanya maknawi. Ya, itu. Nah, itu apa? Harus bisa disucikan atau dihilangkan dengan cara apa? Dia bersuci dalam hal ini taharah. Ya, itu. Wa min zalika ma warada fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin faqala la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, yang berkaitan dengan hal ini yang menjadikan pengertian taharah itu adalah suatu kesucian, ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit, ya, qala, beliau berkata la ba'sa, ya, tidak apa, tahurun insyaallah. Ya, apa? Tahur, bersih, suci insyaallah. Artinya apa, Pak? Ya, orang yang sedang sakit itu sama dengan orang yang lagi punya apa? Punya dosa. Ya kan? Makanya Nabi katakan tahurun insyaallah. Ya, jadi ketika kita sebagai orang-orang yang beriman saat diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, kita harus paham, kita harus sadar, ya, penyakit yang kita derita itu hakikatnya adalah apa? Pengampunan dosa yang ada pada diri kita. Ya, kenapa? Ya, yang namanya, ya, penyakit memang zahirnya suatu penderitaan. Ya, nggak ada yang namanya sakit enak. Ada nggak orang sakit enak? Ada nggak? Zahirnya nggak ada. Ya, yang namanya penyakit itu semuanya adalah suatu penderitaan zahirnya. Tapi pada hakikatnya, ya, sebenarnya itu penyakit yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah suatu apa? Suatu cobaan atau ujian, di mana di situ Allah sedang apa? Mengampuni hambanya yang sedang dalam keadaan banyak dosa. Ya, jadi dosa itu diibaratkan dengan apa? Najis. Ya, dengan kotoran. Ya, kalau para ulama sufi mengatakan istilah dosa itu diibaratkan oleh mereka itu sebagai apa tuh? Sampah. Ya, jadi yang namanya sampah dimanapun, Pak, itu harus kita apain? Kita bersihin. Kita saut, kalau orang Betawi bilang, habis kita saut, kita apa? Kita buang jauh-jauh. Ya, itu agar tidak menjadi apa? Agar tidak menjadi virus. Ya, begitupun dosa yang kita miliki, Pak, itu jangan kita pelihara. Ya, apalagi kita apain? Kita tambah. Seharusnya kita apain? Kita istighfar, minta ampun, kita bertobat, maka di situ apa? Apa-apa yang kita inginkan dari Allah pasti Allah akan apain? Kabulkan. Ya, kan Nabi sudah jelaskan di antara sebab min asbabi
Ya, raddud doa, di antara sebab yang menjadikan doa kita ditolak, sebabnya ada tuh Pak di antaranya. Karena masih banyaknya sampah dalam diri kita. Ya, karena masih banyaknya apa ya? Dosa di dalam diri kita. Ya, tuh. Kenapa? Sadar atau enggak sadar? Nabi sudah katakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pasti punya siapa? Punya dosa. Wa khairul khata' at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang punya salah itu dia harus ngapain? Bertobat. Minta ampun. Pertanyaannya, kita sadar gak kalau kita punya dosa? Kita sadar gak kalau kita selalu punya apa? Salah. Sadar gak? Banyak di antara kita yang gak sadar. Ya, karena mereka anggap dosa kecil. Ya, nanti gue sholat atau gue wudhu sebelumnya pasti diampunin. Belum tentu. Ya, dosa kecil menurut kita kan belum tentu menurut kecil juga menurut Allah itu kecil. Kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, itu bisa jadi dengan dosa kecil yang sering kita lakukan itu akan menjadi dosa apa? Dosa besar. Kan ada kaidah bilang lis-saghairi hukmul kabair. Ya, sesuatu yang kecil itu bisa dihukumkan menjadi besar manakala apa? Ya, seringkali kita apa? Menumpuk dosa-dosa kita itu ya dengan kita tidak apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya Nabi ketika dia menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit untuk menenangkan sahabatnya itu Nabi katakan tahur insyaallah. Ya, bersih insyaallah. Kenapa? Ya, sahabat pun bingung, Pak. Ya, ketika Nabi jenguk sahabat bersama sahabat yang lain, ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Ya, saat tadi engkau menjenguk sahabat kita yang sedang sakit, engkau bilang tahur. Ya, apa maksudnya?" Sahabat yang lain aja belum tahu, Pak. Ya, Nabi jelaskan, tahur di situ maksudnya apa? Orang itu sudah suci, sudah bersih. Kenapa? Karena dengan sebab dia sakit, dosanya jadi diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Kalau Nabi dalam riwayat enggak pernah sakit, Pak. Ya, pernah enggak Nabi sakit? Enggak pernah. Kenapa? Nabi dosanya kagak. Ya. Iya. Nabi sakit cuma sebentar, sakitnya sakit terus, Pak. Ya. Bukan sakit yang kayak kita banyak tuh, ada pabrik gula. Ya, ada apa lagi tuh? Ya. Urat asam. Ya, semua urat asam tuh. Semacam udah tuh. Ya, enggak ada. Kenapa? Kita harus tahu Nabi enggak punya dosa. Ya, enggak ada dosa sedikit pun, Pak. Jangankan dosa yang udah lalu aja diampunin dan yang akan datang udah diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Ya, kita siapa? Di mana makom kita? Tak mungkin kita bisa disamakan makomnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang kita, Pak, manusia zaman sekarang kalau enggak pernah sakit jangan bangga. Ya, maaf ya. Jangan bangga, gue enggak pernah sakit nih. Ya. Enggak boleh, itu sombong namanya. Ya. Justru orang kalau dikasih penyakit itu lagi diapain? Diampuni dosanya, dihapusin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak mau sakit mau sehat? Mau sakit. Sakit sebentar aja. Ya. Jangan sakit terus-terusan, jangan. Ya, biar sehat lah kita. Kenapa? Karena kalau kita sehat ibadah juga apa ya? Enak. Ya, tuh. Badan sehat, duit banyak, udah enak tuh. Daripada sakit duit agak ada, berangkat dah tuh. Coba ya, duit banyak, badan sehat, hidup berkah. Masya Allah, anak pada soleh semua, udah dah. Ya, nggak usah kawin lagi dah Pak, kalau kayak gitu Pak. Hah? Cukup. Jangan, ya. Jangan ngikutin nafsu Pak, ya. Nafsu ada, kemampuan nggak ada, ya. Karena nafsu semua orang nafsu. Kita harus tahu kemampuan kita. Baik, ya, tuh. Wa tahuru kafutur. Ya. Kesucian itu sama dengan futur. Apa arti futur? Kemurnian. Ya. Jadi kalau suci itu berarti murni, ya, bersih. Kalau orang Arab Mesir bilang
ya 00. Ya, saya lihat anak antum belajar di Mesir ya. Alhamdulillah ya. Dan di Mesir tuh. Sama anak saya juga sekarang tiga-tiganya udah di Mesir. Ya, termasuk Al-Mutasim itu dari Mesir sekarang semua. Ya, jadi anak saya memang lahir di Mesir, sekarang mereka pulang kampung. Iya, tiga-tiganya di Mesir sekarang. Ya, jadi sekarang di rumah saya tuh tinggal anak yang halus-halus doang. Yang gede-gede udah pada meracau semua, nggak apa-apa dah. Ya, mereka belajar bukan mau ngapain ya. Nah, itu bagus kalau anak antum ke Mesir, insyaallah ya, ilmunya manfaat nanti. Ya, mudah-mudahan. Jadi, ya, tuh kesucian itu sama dengan futur. Apa itu futur? Kemurnian, ya, tuh. Al-mutahhir minaz dzunub fa huwa, tuh. Berarti apa? Suci atau bersih dari dosa. Sama tuh, makanya tadi Nabi bilang tahur berarti bersih atau suci dari dosa-dosa. Orang yang dikasih ujian sakit, kemudian dia apa? Dia sabar. Nah, itu orang akan diapain? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Fa huwa yaqul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal marada mutahhirun minadz dzunub. Ya, sesungguhnya penyakit itu merupakan apa? Pengampunan atau penghapusan minadz dzunub dari apa? Dari dosa-dosa. Coba, sakitnya yang sabar, bukan sakitnya ngeluh-ngeluh. Kalau ngeluh-ngeluh mah enggak ada ampun dosa kita, Pak. Ya, yang sabar. Alhamdulillah, Pak. Allah kan muji kita sesuai dengan apa yang kita mampu untuk apa? Ya, menghadapi ujian tersebut. Ya, saya sering contohkan, saya bilang, Pak, wa min rahmatihi, di antara kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Maaf ya. Bapak pernah enggak merasakan sakit gigi, semua gigi sakit? Pernah enggak? Semua gigi sakit pernah? Enggak, gigi. Nah, satu atau dua paling. Ya, coba kalau Allah pengen kejam sama kita, Pak, semua gigi kita sakit saat itu. Apa yang terjadi? Ya, itulah min rahmatillah, di antara kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Ya. Nah, kalau kita diuji dengan penyakit yang kita derita, Allah sudah tahu kalau kita itu pasti mampu untuk bersabar dalam ujian penyakit yang kita derita. Sebagai contoh, Nabi siapa yang sakit 18 tahun? Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, beliau menderita sakit 18 tahun, Pak, dan sakitnya bukan penyakit kayak kita. Ya, penyakitnya itu yang menyebabkan jangankan orang lain, bininya aja kabur. Kenapa ya? Merasa jijik melihat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub, padahal dia sebagai seorang siapa? Nabi. Ya, kalau sabar dikit aja tuh bini Nabi Ayyub, dia nggak akan kabur untuk meninggalkan suaminya. Ya, padahal seorang nabi itu pasti bakal ada apanya? Ujian. Ya, dan kita tahu ujian yang dihadapi oleh para nabi itu jauh lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat daripada ujian yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita selaku umatnya. Ya, belum seberapa, Pak, tapi kadang-kala kita memang, ya, jadi manusia itu kan Allah sudah bilang khuliqal insanu halu'a. Ya, manusia ini makhluk yang selalu apa? Keluh kesah. Ya, kayak sekarang lagi musim hujan, mau hujan dulu. Ya, tuh, ntar kasih musim panas banget. Ya, mau gimana coba? Ya, padahal Allah tuh sudah mengatur semua. Ya, tekan wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara. Itu udah Allah dijadiin semua itu. Ya. Nah, kita sebagai manusia seharusnya apa? Nerima apa yang menjadi apa? Ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ketika kita di antara kita ada yang dikasih penyakit, sabar, Pak. Ya, kesabaran itu yang akan menjadikan apa? Dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, betul. Wa hiya aqzarun ma'nawiyatun. Ya, jadi dosa itu merupakan itu apa? Najis atau kotoran, ya, secara maknawi. Ya, Pak. Dosa itu kelihatan enggak sih kita? Enggak kelihatan. Itu rahmat Allah juga, Pak.
Ya, lah coba kalau dosa dilihatin sama Allah. Ya, setiap kita dosa ada benjolan di jidat kita. Ya, satu dosa sini tuh. Muka kita, badan kita penuh dengan apa, Pak? Benjolan. Ya. Syukur banget kita kepada Allah tuh. Ya, dosa itu tidak ditunjukkan dalam bentuk zahir. Ya, bukan dalam bentuk apa itu? Ya, hakiki, tapi dalam bentuk maknawinya. Ya, dosa itu disamakan dengan apa? Najis, dengan kotoran. Tuh, makanya apa? Ya, ketika ada orang yang ya didapatkan ujian, dia sabar, sakit, berarti ya apa itu? Kotoran yang ada pada diri orang yang beriman itu sedang diapain? Sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini buat orang yang beriman doang, Pak. Ya, buat orang kafir enggak. Ya, kalau orang kafir gimana Ustaz? Dia sakit sabarnya lebih dari kita. Diampuni dosanya lah kagak, Pak. Ya, kecuali kalau dia beriman dulu. Ya, kalau dia beriman baru akan diapain? Diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Wa yuqabilut taharah an-najasah. Berarti ya, lawan kata dari bersuci itu najis. Jadi najis lawan katanya apa? Suci. Ya, suci lawan katanya najis. Ya, nah itu ya penjelasan yang dijelaskan oleh siapa? Oleh para ulama. Ya. Wa ma'naha fil lughah. Ya, dan penjelasan di dalam ya etimologi atau bahasa ya, yang namanya najis itu adalah kullu syai'in mustaqdzirin. Ya, tuh kullu syai'in mustaqdirin. Ya, semua atau segala sesuatu ya yang namanya ya kotoran berarti itu suatu apa ya? Najis. Ya, kullu syai'in mustaqdirin. Ya, hissiyan kana au ma'nawiyan. Baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dari yang nampak namanya najis, yang tidak nampak namanya apa? Hadas. Ya, berarti dosa itu sekali lagi saya katakan disamakan dengan apa? Najis. Najis apa? Maknawi. Ya, kotoran yang tidak kelihatan. Ya, kalau kelihatan repot juga kita, Pak. Ya, alhamdulillah Allah tidak nampakkan dosa dalam bentuk apa? Zahir atau hakikinya. Ya, baik. Wa in kanat ma'nawiyah. Ya, sekalipun ya yang namanya dosa itu ya dalam arti penjelasannya menurut maknawi atau sesuatu kotoran yang tidak nampak ya, itu wa fi'luha ya, pekerjaan atau perbuatan najis ya yang dia lakukan atau dosa yang dia kerjakan itu apa? Itu menjadi penyebab apa? Seseorang itu tidak bisa ya akan diterima apa? Sholat atau ibadah yang dia lakukan. Maka harus diapain? Dibersihin terlebih dahulu. Nah, di sini Pak dijelaskan ya, najis itu boleh dibaca ada 3. Boleh najasun, boleh najisun, boleh najusun. Jadi boleh 3-3-nya, boleh najis, boleh najas, boleh najus. Ya, kalau orang baca itu jangan disalahin karena 3-3-nya sama artinya. Semua adalah sesuatu yang kotor. Ya, itu artinya najis. Jangan disalahin. Ya, tuh. Nah, ada satu ungkapan ya di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 28 Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Ya kan? Najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sekarang saya tanya, apakah orang musyrik itu najis maknawi atau hissi? Apa? Maknawi. Ya, bukan hissi. Ya, maknawi dia. Kenapa? Najis yang dimaksud di situ adalah kenapa? Karena seorang musyrik itu
ya, dia belum dikatakan orang itu suci sebelum dia mengapain? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia mandi, baru dia itu dikatakan apa? Suci. Ya. Tuh, jadi najis yang melekat pada orang-orang musyrik itu najis dalam bentuk apa? Maknawi, ya, bukan hissi. Ya, ada orang bertanya, "Ustaz, dalam Al-Qur'an surah apa tuh? At-Taubah ayat 28 katanya orang musyrik itu najis. Saya lihat dia bersih, lebih bersih dari kita." Ya, secara zahir, ya, tapi secara maknawi itu yang ada apa? Ya, dosa yang ada pada orang kafir itu yaitu dosa dia belum apa? Mau beriman kepada Allah, makanya itu dijadikan sebagai suatu apa? Najis bagi orang-orang apa? Orang-orang musyrik, ya, atau orang kafir sama itu, ya. Tuh. Wa amma ta'rifut taharah wan najasah. Ya, adapun pengertian taharah, ya, dan najasah, ya, fi istilahil fuqaha menurut pendapat para ahli fikih. Ya, jadi di sini para ahli fikih mereka berbeda pendapat tentang pengertian apa itu taharah dan najis. Ya, apa itu taharah, apa itu najis, ya. Nah, di sini yang akan pertama memberikan komentar tentang apa itu pengertian taharah bersuci dan apa itu pengertian najis yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Ya, nah ini yang masuk ke dalam buku yang kita pelajarin karena kita belajar fikih empat mazhab. Ya, ini. Apa kata Imam Abu Hanifah? Faqalu, mereka mengatakan, ya, at-taharatu syar'an an-nazafatu an hadasin aw khabasin. Ya, kata Imam Abu Hanifah, yang namanya bersuci itu menurut syariat, ya, adalah apa? Membersihkan atau bersuci dari hadas dan najis. Tuh, itu namanya apa? Taharah. Jadi bukan hanya bersuci dari najis doang, ya, tapi bersuci dari hadas juga harus dengan apa? Taharah. Ya, dan taharah yang kita lakukan saat kita akan melakukan ibadah itu harus benar-benar, Pak. Ya, contohnya kita punya lagi junub, ya, kita mandi, cuma nggak niat mandi junub, mandi biasa, sah nggak mandi kita? Nggak sah, Pak. Ya, itu. Ada lagi orang punya hadas kecil, ya, dia wudhu aja, wudhu doang, tapi nggak niat apa-apa, sah nggak wudhunya? Nggak sah. Ya, harus dengan apa? Niat yang memang benar diniatkan. Apa niatnya? Wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghar. Ya, karena wudu statusnya itu hanya bisa mengangkat hadas yang kecil. Nah, kalau mandi wajib, apa niat kita? Nawaitul wusla li rabbil hadatsil akbar. Coba, yang satu asghar, yang dua akbar. Wudu buat hadas kecil, mandi buat hadas besar. Nggak bisa. Orang habis junub udah mandi belum? Udah tadi. Ya, mandi gimana? Ya gua mandi basah kayak lu sama. Ya. Yang penting basah. Ya, lah nggak bisa. Ya, karena harus ada apanya? Ta'yinnya di situ. Mandi apa kamu? Ya, karena kan mandi ada 3. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya, yang sering kita lakukan setiap hari ini pagi sore itu mandi mubah, Pak. Ya, kalau kita kemarin hari Jumat mandi sunnah. Nanti Idul Fitri, Idul Adha mandi sunnah. Kalau mandi wajib bisa setiap hari tergantung orangnya. Nah, mampu atau enggak? Ya. Tuh. Buat dingin ya, makanya ya. Nah itu ya. Jadi harus ditakyin, ditentukan mandi saat kita lagi junub adalah mandinya hukumnya wajib. Ya, mandi saat kita mau pergi sholat Jumat mandinya hukumnya sunnah. Mandi setiap hari yang kita mandi pagi, mandi sore hukumnya mubah. Kenapa mubah? Kita mandi badan kita segar, nggak mandi badan kita apek kan gitu. Ya kan? Iya, bukan ada yang lain-lain, itu aja.
Ya. Kenapa? Karena itu mubahkan sesuatu ya, ma la yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Suatu perbuatan dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan juga enggak dapat dosa. Ya, itu amrun mubah, perkara yang mubah. Ya, tadi karena kembali kepada kita. Awalnya Pak, kita makan, hukumnya apa coba? Mubah. Kita makan, kita yang kenyang, kita enggak makan, kita yang lapar. Ya kan? Nah, ya kita minum, ya mubah Pak. Kenapa? Karena ada kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Ya, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh. Tuh, ya. Kita ingin menjadikan makan kita, minum kita, tidur kita jadi ibadah, kita apain Pak? Baca doa. Ya, baca apa ya? Baca doa. Ya, kita mandi sunnah jadi dapat mandi mubah, jadi dapat ibadah. Kita niatin untuk apa? Ya, untuk ibadah. Ngapain? Biar ibadah saya lebih semangat, biar nggak ngantuk nanti. Ya, ketika sholat subuh, kan begitu. Ya, itu tujuan niat kita dalam hal perkara-perkara yang mubah. Ya, nah, jadi pengertian ya Imam Abu Hanifah mengenai taharah itu adalah apa? Bersuci dari hadas dan dari najis. Ya, betul. An-nazafatu yashmalu ma idza nazafaha asy-syakhsu aw nuzifat wahdaha. Ya. Nah, pengertian yang bisa diambil dari an-nazafah bersuci di sini adalah apa? Seseorang ya melakukan ya bersuci dalam rangka untuk menghilangkan apa? Najis ya, ataupun dalam rangka menghilangkan hadas. Jadi pekerjaan seseorang untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis itu namanya orang lagi ngapain? Taharah. Ya. Bahkan kata Imam Abu Hanifah di sini bisa au nuzifat wahdaha. Ya, najis itu bisa dihilangkan dengan secara sendirinya. Ya. Ini najis Pak, beda dengan hadas. Ya, ada najis di baju kita. Ya, baju kita lagi lepek sama keringat, kejatuhan najis. Enggak lama kemudian, ya, turun hujan. Ya. Nah, baju yang kesiram sama hujan itu bersih karena kena air hujan, dikatakan itu udah apa itu baju? Udah taharah. Udah bersih. Enggak mesti harus kita bersihin dengan pekerjaan atau perbuatan kita. Itu najis. Beda halnya dengan apa? Hadas. Kalau hadas enggak bisa. Ya, harus kita ngelakuin sendiri. Ya, itu. Ada orang wudu, ya, pengen wudu, dia ngapa? Hujan didiem aja gini. Boleh kan? Nggak boleh. Harus ngikutin. Anggota wudu ada berapa? Ada 4. Ya, muka, tangan, kepala dan kaki. Ya, dan harus berurutan. Ya. Nah, kalau wudu bilang sambil turunnya hujan, aku wudu pakai hujan diam gitu. Itu namanya tertib enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kita akan mengangkat hadas, bukan menghilangkan najis. Kecuali kalau najis ada di balik kita kotoran burung nih. Turun hujan, jatuh ke kotoran, udah cukup. Berarti udah izalatun najasah. Najisnya sudah apa ya? Sudah hilang. Tapi untuk hadas enggak bisa. Harus kita lakukan dengan sendiri dan harus dengan ta'yin. Ya, kita apain? Kita tentukan apa yang kita lakukan, hadas kecil atau hadas besar. Paham Pak ya? Ya, jadi harus dibedain. Ya. Sampai berapa ya? Hah? Jadi kita ya. Ya. Tuh, jadi apa? Ya. Mencakup apa itu? Ya, taharah itu ya mencakup perbuatan seseorang dia dalam rangka membersihkan apa ya? Najis dan hadas. Ya. Au nuzifat wahdaha tadi, atau bisa hilang dengan sendirinya, tapi khusus untuk apa ini? Najis doang. Ya, bukan hadas. Apa? Bi an yasquta 'alaiha ma fa'azalaha. Ya, dengan apa itu? Najis tadi ya, kesiram air.
ya, maka secara otomatis najis yang ada itu akan apa? Akan hilang, ya. Karena udah hilang, ya, bentuk, ya, apanya, baunya, rasanya dan warnanya, berarti sudah dikatakan apa itu? Sudah dikatakan suci, ya. Suci dari apa? Dari najis, ya. Tuh, kita belum taharah tuh, baru sucinya doang, ya. Itu taharahnya kita harus apa? Dengan kita bertahyin, ya. Tuh. Wa qauluhum an hadas, ya, dan pendapat mereka Abu Hanifah dan para pengikutnya mengenai hadas yasmal al hadas al asghar, ya, wal hadas al akbar, ya. Hadas itu menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Nah, hadas asghar ma yunafi al wudu min rihin wa nahwihi, ya. Seseorang itu dikatakan punya hadas kecil apabila seseorang itu apa? Kentut, keluar sesuatu dari apanya? Kubul atau dubur? Hah? Kubul atau dubur? Kubul. Kalau kubul lubang belakang, ya. Kalau dubur, ban. Kubul atau dubur? Kubul depan. Ini yang keluar nih, kalau kentut memang keluar dari lubang depan. Belakang berarti dari dubur, ya. Bukan dubur. Orang pendengarnya bur-burnya doang, ya. Ada dubur, ada kubul, ya. Qaf dan dal, ya. Tuh, bukan ubur. Saya dengar bur-burnya doang, ya. Sama soalnya semuanya akhirnya itu, ya. Tuh. Baik. Wal hadasil akbar huwa al janabah, ya. Nah, dikatakan orang itu punya hadas besar apabila orang itu dalam keadaan apa? Junub, ya. Nah, junub tadi, ya, al mujib lil ghusli, ya. Untuk menghilangkan hadas besar ini, maka orang ini harus wajib apa? Wajib mandi, yang kita kenal dengan mandi wajib, ya. Orang sekarang bilang mandi basah katanya, ya. Ini masih banyak Pak orang salah paham, kayak katanya orang mandi wajib itu harus keramas katanya, ya. Agak, ya, sampai bilang orang mandi wajib harus keramas, ya. Yang penting air rata semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ada lagi pemahaman yang lebih parah lagi, orang kalau lagi junub nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, ya, nggak boleh nyabutin bulu. Kenapa? Karena orang lagi junub nanti kalau dia potong kuku, potong rambut, nyabutin bulu, nanti di hari kiamat disuruh mandiin katanya. Siapa bilang? Ya, itu pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat kita, karena pendapat yang nggak ada sumbernya, Pak. Ya, orang lagi junub, memang kenapa potong kuku? Boleh nggak? Boleh. Bini kita lagi haid, boleh nggak potong rambut? Boleh. Siapa bilang? Ya, nanti di hari kiamat katanya bakal disuruh kumpulin rambutnya, suruh mandiin. Ribet amat hari kiamat buat mandiin rambut doang. Ya, nggak ada itu Pak sumber dasar yang menjelaskan seperti itu. Jadi kita nih orang-orang Islam itu jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah untuk apa? Mengeluarkan suatu pendapat atau menyebarkan suatu pendapat yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, jadi kita harus tahu apanya? Sumbernya dari mana tuh. Nanti ya Pak, di bulan Sya'ban akan beredar banyak hadis-hadis palsu yang beredar. Ya, orang mengamalkan hadis palsu, dibilang itu hadis dari Nabi, padahal dikumpul, dicari, dibahas dalam kumpulan hadis palsu aja nggak ada. Ya, kalau dicari dalam kumpulan hadis palsu aja nggak ada, berarti itu harus parah banget tuh Pak. Ya, masih mending kalau ada dalam Majmu'atul Ahadits Al-Maudhu'ah, masih mending. Ya, tapi ketika kita cari dalam kumpulan hadis maudhu', hadis palsu nggak ada, berarti ini hadis benar-benar apa nih? Parah banget nih. Ya, ngarang-ngarang bener dari hadisnya orang ini. Ya, padahal situ Nabi sudah katakan, Nabi ancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berani berdusta tentang aku, artinya dia berani mengatakan suatu itu hadis padahal bukan hadis dariku,
falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi, maka siap-siap orang itu akan apa ya? Aku tempatkan di mana? Di dalam api neraka. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi tolong nanti bentar lagi masuk bulan Sya'ban nih. Ya, kalau beredar ya puasa hari ini pahalanya gini, ya puasa hari ini pahalanya gini, itu jangan ya. Kita itu harus tahu sumbernya dari mana. Kalau kita nggak tahu, kita ngapain? Nanya, ya, nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu suatu permasalahan. Ya, saya kira cukup sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan. Masih nggak ya? Sih. Tetap ya. Tamat tetap kan? Nanti Ramadan pagi ganti jam boleh. Subuh. Ya ganti subuh, jangan habis maghrib repot. Iya. Jangan sampai nanti kita berhenti terus-terusan. Kalau aku selaminya. Ya, jangan sampai itu. Badal fajar aja. Ya, habis subuh. Ahad pagi tetap minggu pertama. Ya, mungkin di Ramadan kita dapat 3 kali. Ya, atau 2 kali enggak apa-apa. Kita lihat kondisional aja nanti kata Ramadan soalnya. Ya, gitu. Siap. Hidangan. Oh iya. Nggak perlu nyiapin minum ya. Ya. Baik, Bapak sekalian ada mau ditanya silakan.